Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa memulai kembali pengajian kita setelah terselangi dengan bulan yang mulia. Dan di pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang boleh meninggalkan salat berjamaah. Artinya, kalau tidak ada perkara itu, makruh hukumnya meninggalkan salat jamaah. Dan perkara itu yaitu sakit yang level sakitnya menyebabkan tidak bisa pergi, atau kalau pergi berjamaah dikhawatirkan bertambah sakitnya. Yang kedua, khawatir terhadap nyawanya atau hartanya atau kehormatannya, jadi takut dirampok, takut dibunuh. Biasa terjadi di masa-masa konflik. Artinya itu alasan boleh tidak salat berjamaah di masjid. Yang ketiga, keadaan cuaca, kadang-kadang hujan terlalu lebat atau becek yang tidak mungkin dilalui, cuaca terlalu dingin, terlalu panas, angin kencang, terlalu gelap di malam hari. Itu semua berhubungan dengan cuaca, boleh tidak salat berjamaah ke masjid. Kemudian perkara berikutnya yaitu ketika seseorang menahan atau dalam keadaan sakit perut, BAB atau BAK, yang kira-kira dia kalau dia lanjutkan berjamaah tidak bisa khusyuk, lalu dia membuang hajatnya, tertinggal jamaahnya gara-gara urusan BAB ini, maka tidak mengapa. Kemudian terlalu lapar sedangkan makanan sudah terhidang, maka dibolehkan untuk makan lebih dahulu walaupun sampai tertinggal jamaah, karena inti daripada solat adalah khusyuk. Lalu perkara berikutnya, memakan sesuatu yang sangat berbau dan tidak ada alat untuk menghilangkan bau tersebut. Tidak ada sikat, tidak ada odol, sikat gigi, dan kita tahu bau mulut kita sangat bau. Di saat itu dibolehkan meninggalkan jamaah karena khawatir terganggunya jamaah yang lain. Kemudian tertawan di satu tempat atau ditawan di satu tempat, diikat, tidak bisa berjamaah, itu tidak mengapa. Lalu ditambahkan dalam perkara-perkara yang khusus, yaitu termasuklah dibolehkan meninggalkan jamaah
ketika mencari harta atau binatang peliharaan yang lari pas ketika mau salat. Pas mau maghrib tiba-tiba sapi terlepas, lembu terlepas, dan itu harta kita mencapai 17 juta. Akhirnya kita terpaksa mengejar sapi tersebut sampai tidak bisa salat berjamaah maghrib atau bahkan melewati waktunya. Maka itu dibenarkan, artinya tidak menyebabkan dosa kalau itu harta yang memang sangat-sangat berharga. Tapi kalau yang lepas itu bukan benda berharga, maka tidak diutamakan untuk meninggalkan jamaah. Baik, termasuklah yang terakhir yang kita bahas, yaitu sepasang pengantin dara baru dan lintu baru di malam pertama itu boleh tidak berjamaah. Alasannya disamakan dengan makanan yang terhidang sedangkan keadaan sudah sangat lapar. Itu kiasannya. Jadi lintu kalau berjamaah ke ke masjid tak bisa khusyuk karena makanan rumah. Itu ke situ arahnya. Makanya khusus malam pertama. Jangan coba-coba sampai setiap malam, khusus malam pertama. Lailatuz Zafaf. Dan 4 mazhab mengatakan masalah ini. Jadi solat di rumah. Begitu. Baik, itu sekedar pengingat ulang. Begitulah perkara yang menyebabkan seseorang boleh tidak berjamaah. Masya Allah, hari ini orang tidak berjamaah tanpa perkara ini. Tidak ada perkara apapun, tidak hujan, tidak sakit, tidak juga berjamaah. Penyesalan baru datang ketika malaikat maut tiba-tiba datang di depan mata. Baru menyesal. Timbangan tidak cukup untuk mengalahkan dosa. Padahal sekali berjamaah 27 kali lipat dibandingkan tidak berjamaah. Dan yang disebut jamaah adalah di masjid, bukan di rumah. Karena laki-laki disuruh ke masjid, bukan mengimami isteri di rumah. Jadi bukan jamaah di rumah, beda pahalanya. Yang sempurna pahala itu di masjid. Baik, itu sekedar pengingat ulang. Kita masuk ke dalam bab yang baru. Waktu masih sangat panjang, yaitu tentang al-imamah. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang imamah, yaitu keimaman, seputar masalah imam. Nanti juga akan dibicarakan seputar masalah makmum. Apa itu atau siapa yang dimaksud dengan imamah? Yaitu kullu man yaqtadi bihi wa yattabi'u fi khairin aw syarrin fahuwa imam. Semua orang yang diikuti baik dalam kebaikan maupun keburukan maka disebut imam. Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara mereka pemimpin yang mereka memberi petunjuk dengan urusan kami. Jadi bahasa imam itu ada dalam Al-Quran, memberi petunjuk dengan urusan seseorang disebut imam. Bisa jadi yang diberi petunjuk itu baik atau buruk. Jadi disebut pemimpin. Imam terbagi dua. Ada imam al-kubra, ada imam as-sughra. Imam al-kubra iaitu istihqaq tasarrufin amin 'ala al-anam ay 'ala al-khalq. Jadi yang disebut imam kubra adalah imam negeri, imam suatu negara, atau bahasa sekarang presiden. Itu imam.
Sedangkan Imam As-Sughra adalah yang menjadi pembicaraan kita di dalam kitab ini. Imam As-Sughra adalah imamatus salah, iaitu imam salat. Itu imam dengan level kecil. Imam dengan level besar, iaitu pemimpin satu negara. Kedua-duanya harus ditaati selama mereka taat kepada Allah. Imam sebuah negara itu lebih berhak ditaati karena kekuasaannya lebih besar. Nabi SAW ketika di Madinah, selain membuat masjid, beliau membentuk kenegaraan. Beliau yang jadi Nabi, beliau jadi pemimpin. Jadi bentukan negara itu dari dulu memang sudah jadi konsep Islam. Wajib taat selama mereka taat. Jadi bukan taat buta. Kalau mereka tidak taat, maka hilanglah kewajiban taat kita pada pemimpin. Jadi bukan bermakna kita harus taat mutlak dalam keadaan kezaliman pun taat, tidak. Ada kelompok yang memberikan pendapat wajib taat mutlak, sampai demo pun tidak boleh. Jadi demo enggak boleh, disebut haram, itu pekerjaan bid'ah. Padahal demo itu bukan melawan pemerintah. Demo itu menyampaikan pandangan, aspirasi. Tapi karena model sekarang harus disampaikan cara begitu, yaitu yang paling efektif. Sekarang kalau mau duduk, datang, ketuk pintu, sampaikan pandangan, itu kadang-kadang tidak diterima. Bahkan orang yang pulang dari tempat itu berubah pandangannya, bukan pemimpin berubah pandangannya, orang yang jaknya berubah pandangan. Dikasih jamuan sekali di istana, dikasih uang saku barang pada juta siapa, pulang berubah. Jadi ada yang model mengharamkan demo. Demo itu baru haram kalau di dalamnya terjadi perbuatan haram. Bercampurnya laki-laki perempuan, terjadinya perzinaan, kemudian muncul kekerasan yang bukan pada tempatnya, menghancurkan barang-barang bukan yang layak dihancurkan. Ini baru terjadi haram. Jadi haramnya pada oknum, bukan haram pada tujuan demo. Ini kadang-kadang ada sebahagian ingin menyelamatkan kedudukannya, sampai-sampai taat pada pemimpin yang zalim pun jadi. Itu kesalahan dalam berfikir. Baik, yang kita akan fokuskan pada pembicaraan kita bukan imam negara, tetapi imam salat. Karena fikih membicarakan tentang imam salat. Maka yang pertama sekali dibahas setelah mengetahui tentang pengertian imam, yaitu syurut sihhatil imamah awil jamaah. Apa saja syarat-syarat sahnya seseorang menjadi imam? Apa syarat sahnya seseorang menjadi imam? Ini dibicarakan mulai dari syarat umum yang besar sampai syarat khusus yang kecil. Yang pertama, al-Islam. Imam itu harus orang Islam. Itu sudah pasti. Fala tasihhu imamatul kafir. Tidak sah apabila salat itu dipimpin oleh orang kafir. Namun seandainya seseorang tidak tahu bahawa imamnya orang kafir, malam yubayyin kufruh, dia tidak tahu ni imamnya mungkin orang kafir yang berpura-pura menjadi Islam atau misionaris, maka salat makmum sah. Tapi wajib keluar dari keimaman itu kalau ketahuan bahawa itu
kafir. Sedangkan salat yang sudah dilakukan tidak wajib diulang kecuali ketahuan kafir di tengah jalan, di tengah salat, maka segera diulang dari awal takbir kembali, karena dari awal memang sudah tidak sah salatnya karena dipimpin oleh seorang kafir. Ini bisa terjadi apalagi zaman fitnah, Pak. Kita enggak tahu mana kafir, mana Islam. Yang Islam pun mirip kafir, sehingga mirip-mirip. Munafik mirip kafir, kafir mirip munafik. Sampai hari ini kita tidak tahu itu Abu Janda itu sebenarnya kafir apa Muslim. Kita tidak tahu, Pak. Terselimuti. Bahkan isu-isu yang terakhir sampai mengatakan Menteri Agama itu kafir. Isu yang terakhir yang terangkat bahwa Menteri Agama itu asal usulnya dari kafir, dari pendeta. Wallahu alam. Kita tidak tahu. Tapi bisa terjadi di zaman fitnah. Dulu Senok Hugronyo berhasil menipu rakyat Indonesia secara umum, Aceh secara khusus, bertahun-tahun menjadi Tengku Putih. Senok Hugronyo kan merubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Beliau misionaris, belajar di Mekah, pintar bahasa Arab, sangat faham tentang fikih Islam. Lalu kemudian diutus ke Indonesia, ke Aceh, menjadi tengku besar, bahkan dianggap ulama di saat itu. Ujung-ujungnya ketahuan ternyata misionaris. Nah, banyak orang yang sudah mengaji padanya, banyak orang yang sudah salat di belakangnya. Nah, jadi begitu tahu bahawa dia kafir, itu salat berikutnya tidak boleh lakukan lagi. Wallahu alam, masih menjadi khilaf apakah Senok Hugronyo di akhir hayatnya kafir atau Muslim. Wallahu alam. Karena saya mendapatkan artikel yang menulis tentang dia menulis surat ke teman-teman pembesar dari kalangan orang Arab. Bahasa suratnya itu sepertinya bahasa dia telah menjadi Muslim di ujung hayatnya. Allah alam, kita tidak tahu yang sebenarnya. Nah, jadi intinya bahawa haram hukumnya menjadi imam apabila bukan Islam. Munafik boleh jadi imam, makruh. Tapi kalau kita tahu dia munafik, maka tidak dibolehkan untuk mengikutinya kalau ada imam yang lain. Panitia masjid itu harus segera menggantikan imam kalau munafik. Imam yang fasik, kalau munafik itu levelnya lebih tinggi daripada fasik. Munafik Islam tapi menghinakan Islam. Fasik, dia tidak hinakan Islam tapi dia melakukan maksiat. Nah, ini juga makruh untuk dijadikan imam. Baik, itu yang pertama, syarat menjadi imam adalah Islam. Kemudian syarat kedua, al-aqlu, harus orang yang berakal. Fala tasihus salat khalfa majnun, tidak sah salat di belakang orang gila. Lianna salatahu li nafsihi batilah, karena salatnya si gila itu dia sendiri enggak sah salatnya, maka orang yang mengikutinya juga tidak sah. Fa in kana jununuhu mutaqatti'an sahat salatuhu wara'ahu hala ifaqatihi. Seandainya gilanya terputus-putus, jadi gilanya terputus-putus, misal dalam satu hari antara subuh sampai asar dia tidak gila, sahkah kita salat di belakangnya di saat dia tidak gila? Sahat as-salah, sah salatnya. Walakin yukrahul iktida, tetapi makruh mengikuti imam, karena kita tahu ni nanti maghrib dia gila,
Tapi dari subuh sampai asar dia tidak gila. Jadi pungo apa ini disebut? Pungo ilhab bro. Pungo bro. Anda tahu dengar pungo bro? Pak saya aja enggak pernah dengar. Ilhab laham. Tapi waktu dia jadi imam dalam keadaan tidak gila, tapi kita tahu ni bentar lagi dia gila ni. Sah salat tapi makruh. Karena kita tahu kondisinya tidak stabil. Bisa-bisa dia kambuh gilanya di tengah solat. Jadi jangan jadikan orang tidak berakal menjadi imam. Berikutnya, termasuklah as-sakran, orang yang mabuk. Dia enggak gila tapi teler, mabuk. Makanya yang ahli sabu-sabu, yang fly, yang enggak bisa mengetahui siapa dirinya sendiri, itu tidak boleh jadi imam. Termasuk al-ma'tuh, orang-orang yang punya cacat akal seperti autis, punya cacat akal, tidak boleh jadi imam walaupun hafalannya bagus. Karena autis kan ada dua, ada autis yang pasif, ada yang aktif. Itu ada autis enggak cara berfikir tidak benar, tidak pas, tapi hafalannya masya Allah cepat sekali Allah beri. Tapi karena dia autis tidak boleh jadi imam. Baik, itu syarat kedua. Syarat ketiga, al-bulugh. Jumhur ulama selain mazhab Syafi'i mensyaratkan baligh untuk menjadi imam. Selain mazhab Syafi'i mensyaratkan baligh. Fala tasihu imamatul mumayyiz 'inda al-jumhur lil baligh. Tidak sah anak yang belum baligh, iaitu cuma mumayyiz, menjadi imam bagi yang baligh. Ini syarat dari jumhur ulama bahawa baligh menjadi syarat imam, menjadi imam. Fi fardin aw naflin 'inda al-Hanafiyah wa fi fardin faqat 'inda al-Malikiyah wal Hanabilah. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, imam yang belum baligh, anak-anak, itu enggak sah diikuti baik dalam salat fardu maupun salat sunnah. Salat 5 waktu tidak boleh jadi imam, salat tarawih pun enggak boleh menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Malik, yang enggak sah cuma dalam salat fardu. Begitu juga mazhab Hanbali, salat sunnah sah. Wa amman naflu ka kusufin wa tarawih fatasihu imamatahu. Seperti imam belum balik memimpin salat gerhana atau memimpin salat tarawih, sah imamnya. Dalam pandangan mazhab Maliki dan Hanbali, yang enggak boleh itu hanya dalam salat fardu, dalam salat sunnah sah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, wa qala Syafi'iyah yajuzu iqtida' al-baligh bis-sabi al-mumayyiz. Dibolehkan orang yang baligh mengikuti imam yang masih as-sabi, al-mumayyiz, yang masih mumayyiz. Boleh. Jadi ukurannya enggak mesti baligh, tapi mumayyiz saja sudah boleh. Mumayyiz itu mendekati baligh, sudah faham baik dan buruk, sudah ngerti, tapi belum baligh. Kalau laki-laki umur mumayyiz mulai dari 7 tahun ke atas, 7, 8, 9, 10, kelas 3 SD, itu sudah mulai mumayyiz, sudah faham. Kalau kita bilang A, dia tahu. Kita bilang B, dia faham. Itu mumayyiz. Bolehkah dia jadi imam? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Salamah, qal ammamtu ala ahdi Rasulillah wa ana ghulam ibnu 7 sinin. Aku pernah menjadi imam di salah satu musalla
salah satu masjid kecil di zaman adanya Nabi, masih hidup Nabi, di zaman Rasulullah. Aku pernah menjadi imam wa ana ghulam ibnu sab'i sinin. Di saat aku menjadi imam, umurku masih 7 tahun, kata Amru bin Salamah. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari. Jadi ada hadis sahih yang menyatakan ada sahabat pernah menjadi imam sedangkan beliau berumur 7 tahun, dan itu tidak ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh kita ngundang imam tarawih, hafalan bagus, bacaan bagus, tapi masih kelas 5 SD, belum mimpi banyak, yang basah yang belum. Sahkah? Sah. Syaratnya dia sudah pintar dalam urusan fikih salat, mulai dari taharah sampai selesai salat semuanya faham, sah untuk dijadikan sebagai imam. Dalam mazhab lain yang sah, dalam mazhab Hanafi dan Maliki tadi, dalam mazhab Hanafi tadi enggak sah baik salat fardu maupun salat sunnah. Dalam mazhab Maliki dan Hambali sah hanya pada salat sunnah, tidak sah pada salat wajib. Dalam mazhab Syafi'i semua sah, salat wajib sah, salat sunnah pun sah, kecuali yang makruh. Wal asah sihatu imamati sabi' indahum fil jum'ah ma'al karahah. Yang makruh kalau dia menjadi imam di salat Jumat, itu saja yang makruh dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau begitu mazhab Syafi'i menjadikan dalil yaitu tentang keimaman Amru bin Salamah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Pak, waktu kami sedang berada di Malaysia, jadi ada masjid di kampus, masjid di kampus UIA itu, karena UIA itu levelnya internasional, artinya banyak orang dari luar negeri juga belajar di situ. Orang Arab paling banyak, orang Afrika macam-macam, sampai dari Eropah pun banyak. Jadi ketika solat tarawih, yang dijadikan imam di salah satu solat tarawih, anak-anak juara satu tahfidul Quran dari Malaysia. Jadi masih umur 10 tahun atau 11 tahun. Bacaannya Masya Allah bagusnya, lalu diundang menjadi imam dengan alasan ini qari, ini hafiz yang pemenang musabaqah internasional. Memang bagus sekali. Namun setelah salat tiba-tiba ribut makmum, dan makmum yang ribut ternyata yang selain bermazhab Syafi'i. Ribut. Jadi orang Afrika itu langsung ribut, menemui panitia, ribut dalam masjid, ribut. Nah, waktu itu kita sangat maklumi kenapa mereka sampai tidak terima dipimpin oleh seorang anak-anak, karena dalam mazhab selain Syafi'i disyaratkan baligh. Selain mazhab Syafi'i disyaratkan baligh seperti kita sebutkan tadi. Walaupun Maliki dan Hambali melunak dalam salat sunnah, tapi Syafi'i tidak bermasalah, selamanya semuanya bagus. Jadi oleh karena itu perlu kebijaksanaan. Kalau kita sedang berada di negara bermazhab yang berbeda dengan kita, maka kita perlu berlapang dada dengan kebijakan mazhab di tempat itu. Ini saya bermazhab Hambali, salat di musalla yang jamaahnya dan
pemahaman di situ bermazhab Syafi'i. Itu jangan buat reman di tempat orang yang bermazhab Syafi'i. Baik tak preman ro tebak tempat gop yang bermazhab lain. Lalu ingin menanamkan mazhab kita. Itu enggak bisa begitu. Jangan sampai begini, contoh sederhana. Kita salat, kita bermazhab Syafi'i. Lalu salat di kalangan orang yang bermazhab Hambali. Dalam Hambali tidak ada kunut subuh. Dalam Syafi'i sunnah kunut subuh. Lalu kita marah-marah. Di musalla yang rata-rata yang memang mereka sepakat melakukan ibadah dengan fikih mazhab Hambali, kita marah-marah. Itu yang enggak beres bukan mereka, kita yang enggak beres. Makanya ketika berada di satu tempat, itu ilmu itu bergerak beriringan dengan akhlak. Ketika berada di tempat yang bukan tempat kita, ilmu itu teruji dengan akhlak. Jadi jangan asal-asalan ngamuk-ngamuk di tempat orang. Ini masjid, mohon maaf nih, ini masjid kebetulan kalangan Muhammadiyah. Lalu orang NU datang salat di Muhammadiyah, hormati, bukan menghancurkan masjid mereka, hormati, karena memang berbeda pandangan. Yang Muhammadiyah misal salat di masjid NU, hormati. Makanya kan ada satu tulisan menarik kejadian di masa Gus Dur. Gus Dur mengundang salah satu ulama dari kalangan Muhammadiyah, dipanggil Pak Al apa, siapa lupa saya namanya Pak. Itu seleting dengan Gus Dur itu. Pak Al entah Pak El entah Dul. Hanya anak Sidani menyoka Al El Dul ni. Jadi solat tarawih ni Ramadan ni. Jadi begitu Gus Dur melihat ada sahabatnya dari Muhammadiyah datang, alim, suruh berdiri jadi imam tarawih. Jadi Pak, entah siapa, lupa saya nama beliau. Pak Al ini kita anggaplah Pak Al tadi. Ya. Bukan Pak Ul, Pak Al. Jadi beliau nanya sebelum jadi imam tarawih, di sini berapa rakaat? Kata Gus Dur, ya seperti biasa orang NU 20 rakaat. Lalu Pak Al ini juga nanya ke jamaah, kita mau rakaat versi NU atau Muhammadiyah? Tentu dia berada di tempat NU. Semuanya jawab, ya NU lah 20 rakaat begitu. Bahkan itu kejadiannya di salah satu pesantren, Pak. Dan ini bukan cerita dongeng, memang kejadian betul. Dicatat ulang kejadian itu. Ini di pesantren NU di Dayah, punya bahasa Dayah. Jadi karena Gus Dur akrab dengan temannya, disuruh berdiri. Jadi Pak Ali nanya, berarti kita solat dengan jumlah rakaat versi NU. Baik, kata dia. Lalu dia berdiri solat. Begitu dia diri solat, bacaan gaya Muhammadiyah. Jadi kan Muhammadiyah 8 rakaat tapi panjang-panjang. Jadi yang jadi imam ni dia baca dengan gaya salat Muhammadiyah. Panjang, satu rakaat panjang, rakaat kedua panjang, disambung-sambung panjang. Begitu sampai ke 8 rakaat, dia tanya lagi ke santri-santri di situ, bagaimana kita lanjut dengan versi NU? Semua jawab, jangan, sudah cukup versi Muhammadiyah. Akhirnya solat hari malam itu, Pak, khusus solat malam itu menjadi solat 8 rakaat di pesantrennya NU. Ya. Jadi setelah 8 rakaat katrib, 8 rakaat mentang katrib, sudah lama. Jadi Pak Ali nanya, kita lanjut dengan versi NU 20? Jangan, semua jawab jangan, sudah cukup. Sudah cukup, kami 8 rakaat saja malam ini. Jadi begitulah persahabatan. Seharusnya itu yang terbangun. Ya. Kan ya model tunjuk muka gop, hancur masjid gop, ya, sampai undang Satpol PP untuk menghancurkan bangunan orang. Buruk sekali.
image kita, buruk sekali image kita, menunjukkan picik sekali cara berfikir kita. Itu yang perlu dibuang jauh-jauh. Kita ini bukan berhadapan dengan sesama orang yang salat. Kita berhadapan dengan maksiat, itu baru boleh bersikeras. Kalau dengan maksiat kan baik fikir panjang. Di situ tegakkan amar ma'ruf. Ini aneh, dengan maksiat kita main-main toleransi. Dengan maksiat begitu. Dengan yang khilafiyah kita tegakkan amar ma'ruf, ya kan pungo. Dengan ahli maksiat ada yang membela maksiat. Aneh kan, maksiat dibela, padahal hadis Nabi menyebutkan salah satu yang terlaknat di akhirat nanti man awa mu'thiman, iaitu orang yang membela maksiat. Jadi bukan ahli maksiatnya saja yang dapat laknat, pembelanya pun dapat laknat. Itu yang harus ditegakkan. Kalau itu langsung hantam saja. Tapi dengan yang model-model terjadi perbezaan ni, bersahabatlah. Ya, faham-fahamlah. Nanti cukai-cukai sambil duduk. Nak baju sama dia. Ya, model-model begitu kan. Yang ini sindir ke sana, sindir. Ya, silahkan saja. Itu aman tu, insya-Allah. Baik. Jadi ini yang ketiga. Yang terakhir untuk subuh hari ini karena panjang Pak ini, ada beberapa syarat panjang, tak mungkin kita habiskan subuh ini. Syarat yang keempat, yang terakhir subuh hari ini. Ini karena pengajian pertama tak boleh lama-lama Pak. Karena nanti takut tak ada yang datang lagi pengajian kedua. Jadi walaupun dia hanya trip tan. Tengku Lutfi ho berkata kan punya golong siap dah berpanjang wujud. Baik. Kemudian syarat yang keempat untuk menjadi imam adalah az-zukurah al-muhaqqaqah. Idza kana al-muqtadi bihi rajulan aw khunsa. Harus benar-benar laki-laki. Imam itu harus laki-laki, kalau makmumnya laki-laki atau perempuan atau khunsa. Artinya la tasihu imamatul mar'ah wal khunsa lirijal. Tidak sah seorang perempuan mengimami laki-laki atau khunsa. Perempuan tak boleh jadi imam bagi laki-laki, sama dengan tidak boleh bagi banci atau khunsa. Perempuan hanya boleh menjadi imam bagi perempuan. Kalau seandainya perempuan menjadi imam bagi sesama perempuan, bedanya tidak ada azan, tidak ada iqamah. Jadi perempuan tak dianjurkan azan, tak dianjurkan pun melakukan iqamah. Mau melakukan iqamah boleh, syaratnya lihat ada laki-laki yang warawiri di situ atau tidak. Misal ini ibu buat arisan, pas datang waktu solat, kalau ada laki-laki di situ maka tak dianjurkan iqamah. Tapi kalau tak ada baru boleh. Kalau azan memang tak boleh bagi perempuan. Dan saf itu tidak maju ke depan, tapi satu baris dengan barisan saf pertamanya perempuan. Jadi imam berada di tengah, satu baris dengan saf, tak ada sedikit pun maju. Jadi untuk maju pun tak perlu, langsung dalam satu saf. Nah, di dalam pandangan mazhab, imam perempuan itu terjadi perbezaan Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan perempuan menjadi imam sesama perempuan. Dalam mazhab Maliki tidak boleh sama sekali. Sesama perempuan pun tak boleh. Dalam mazhab Malik. La tasihu imamatun nisa' 'indal Malikiyah. Tidak boleh seorang perempuan menjadi imam kapanpun dimanapun. Karena ketika disebutkan tentang pemimpin perempuan atau imam, itu disebutkan untuk laki-laki. Perempuan itu salat di rumahnya berdasarkan hadis. Ini pandangan mazhab Maliki dan Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan perempuan menjadi imam. Namun tidak boleh untuk laki-laki dan khunsa. Baik.
Itu empat syarat pertama untuk menjadi seorang imam. Saya berhenti dulu di sini. Kita lihat ada pertanyaan atau tidak. Ya. Silahkan kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ingin ditegaskan. Silahkan kalau ada. Ya, silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi kalau kemudian pelaksanaan salat lalu anak-anak yang jadi imam, karena yang pertama mungkin anak-anak zaman sekarang hafalan Al-Quran lalu dianggap fasih, tetapi dia ada kekurangan dari mengetahui ilmu. Apakah kemudian boleh, kalaupun kita katakan boleh mengikuti imam dengan anak-anak, apakah salat kita cacat atau tidak? Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kalau anak-anak menjadi imam, memang hafalan mereka bagus, tapi pengetahuan tentu tidak sama dengan pengetahuan orang dewasa. Minim pengetahuan fikih. Apakah solat kita ada kekurangan atau tidak? Selama anak-anak tersebut faham hanya bahagian solat, jadi dia fahamnya hanya fikih salat, yang lain dia enggak faham. Artinya fikih taharah dia faham, cara cebok dia faham, cara wuduk dia faham, cara salat yang berhubungan dengan salat, itu sudah cukup untuk menjadi seorang imam. Tidak dibutuhkan pengetahuan di luar salat. Jadi yang dimaksud hadis Nabi yang mengatakan tentang siapa yang paling berhak menjadi imam, Rasulullah mengatakan aqra'uhum Qur'anan, yang paling faham Quran. Itu maksudnya bukan hanya fasih, bukan hanya faham bacaan, tetapi faham fikih yang ada tentang salat yang tercantum dalam hukum-hukum Quran. Makanya ahli fikih itu lebih berhak menjadi imam, walaupun irama yang dia baca enggak sebagus hafiz. Sekali lagi saya ulang, ahli fikih itu lebih berhak menjadi imam walaupun bacaannya enggak seindah dan tidak sebanyak hafalan hafiz. Kenapa? Karena yang dimaksud paling bagus bacaan di situ bukan bacaan lisan saja, tapi paling bagus pengetahuannya tentang agama. Jadi kalau begitu, kalau ada anak-anak di situ, ada orang tua yang kita yakin Al-Fatihahnya juga bagus, tentu utamakanlah orang tua. Namun kalau dalam pertimbangan kita anak-anak ini pun faham tentang salat, maka tidak mengganggu salat kita walaupun dia belum baligh. Tidak ada kekurangan pada orang yang mengikutinya, karena sah dalam pandangan ijtihadnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau sudah keluar dari mazhab Syafi'i, itu berlakulah mazhab yang lain. Kalau kita misal ke negara bermazhab Hanafi, ke Pakistan, Afghanistan, ke Tunisia, ke Turki, itu mungkin tak bisa dipakai lagi tu pemahaman tentang bolehnya anak-anak yang belum balik menjadi imam. Jadi orang yang faham Quran dan Sunnah itu otomatis disebut faqih. Orang yang paling faham Quran dan Sunnah itu disebut faqih karena hukumnya beredar dengan hukum-hukum fikih. Kenapa harus faham fikih bagi seorang imam? Karena kalau tidak faham fikih, dia tidak tahu bahawa dia sudah batal atau tidak. Ini sampai sekarang masih ada yang kadang-kadang orang tidak bisa membedakan hadas dengan najis. Ada yang sampai segitu. Jadi kalau jatuh tai cicak ke tangannya, itu masih ada yang berpendapat
bahawa wajib berwudu ulang. Padahal dalam kitab-kitab fiqh yang wajib wudu ulang itu bukan terkena najis tapi hadas. Kita kalau terinjak tai cicak atau kena tai cicak, yang disuruh bersihkan saja di tempat najis itu. Enggak wudu lagi, tidak mengapa. Tidak mengapa. Bersihkan dengan air, iaitu alat bersuci, air. Oh, enggak ada air, berarti dengan batu. Jadi enggak mesti wudu ulang. Yang wudu ulang itu yang mana? Hadas. Itu sederhana, pengetahuan sederhana. Tapi banyak orang yang bingung, wudu ulang apa hana? Misalnya begitu kan. Makanya ahli fikih itu dia belajarnya mendalam. Walaupun tidak hafal dalil, yang penting dia dapat intinya. Menghafal dalil itu kelebihan. Salah satu kelebihan. Lebih bagus untuk menenangkan hati orang. Jadi waktu ditanya, Pak dalil, dia bisa ucapkan, ini dalilnya ini. Lebih bagus. Jadi hujahnya kuat. Tapi ada orang jawabannya benar, tapi waktu ditanya, Pak dalil, ni ambil kata jawab. Mana dalil bahawa anjing kalau menjilat harus disamak 7 kali? Dia bingung, karena dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang kita pelajari di dayah-dayah itu memang enggak dicantumkan dalil. Makanya yang belajar kitab kuning tanpa memperluas bacaan dengan kitab-kitab modern, itu banyak enggak tahu dalil. Cuma tahu hal ini haram, sudah, itu saja. Kayak mana cara samak di jilat anjing? Ya sudah, 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah. Itu saja. Mana dalilnya? Enggak tahu itu. Kapan kita mulai menghafal dalil? Ketika kita meluaskan bacaan. Kitab-kitab modern sekarang dicantumkan hukum, dicantumkan dalil. Maka keluarlah dalil, iza walaghal kalbu fi ina ahadikum, kalau anjing menjilat salah satu bejanamu, maka cucilah 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Itu mulai tercantum dalam kitab-kitab modern dengan tulisan yang lebih modern. Itu manfaat meluaskan bacaan. Jadi ilmu itu enggak harus berkutat kitab itu terusan. Makanya kadang-kadang pikiran ni saklek, haitim tebit, enggak mau keluar dari tempurung. Dan yang lebih hebat lagi, enggak mau keluar dari tempurung tapi merasa jadi yang paling benar. Itu yang menjadi masalah sekarang. Baik, kira-kira begitu Ustaz. Jadi tidak mengganggu keabsahan solat kalau dipimpin oleh anak-anak selama fikih solatnya bagus, taharahnya bagus, cara kencing dia faham. Waktu kencing kita lihat dia angkat celananya. Hati-hati juga, betul kata Ustaz, hati-hati juga. Kadang-kadang kita memikirkan hafalan saja, tapi kita enggak lihat ke kamar mandi. Mungkin dia waktu dia kencing, namanya anak-anak, itu ajunan percikan kencing ke celana dia enggak peduli karena enggak faham. Itu jangan dijadikan imam, berarti enggak faham fikih. Baik, kira-kira begitu. Masih ada lain? Silakan Bapak. Kalau misalnya kita bukan TV di suatu tempat, tapi kita tidak punya kegiatan apa-apa, kita tinggal di hotel, di masjid dekat, apakah wajib kita sholat berjamaah? Kalau kita bukan orang yang mukim di satu tempat, apakah wajib solat berjamaah? Ini kan kalau kita jawab dengan versi ijtihad para mazhab, kan berbeda-beda hukum solat jamaah. Dalam mazhab Hanafi, solat jamaah itu sunnah muakkad, mazhab Hanafi dan Malik. Mazhab Syafi'i fardu kifayah, mazhab Hambali fardu ain. Jadi kalau kita mengatakan apakah kita yang mukim di satu tempat wajib ikut berjamaah, kalau kita kembali ke mazhab Syafi'i wajib. Jadi yang dimaksud dengan fardu kifayah, kalau ada sekelompok orang yang sudah mendirikan jamaah, maka kampung itu gugur dosanya. Maksud gugur dosa, yang lain yang enggak berjamaah itu tidak dibebani hukum dosa, namun mereka rugi, tiap-tiap hari rugi, tidak mengambil kesempatan pahala besar. Jadi enggak ada beda antara mukim yang tidak punya kegiatan tertentu dengan yang menetap dan asolu lah istilahnya pribumi di tempat itu enggak ada beda, tetap urusan jamaah.
Itu wajib fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali fardu ain, setiap jiwa harus datang. Kalau enggak berdosa. Jadi yang bicara enggak wajib itu yang mana? Kalau solat Jumaat. Di situ baru bicara antara muqimin dengan mustautin. Jadi yang dihitung sah Jumaat 40 orang itu mustautin, bukan muqim. Itu kalau bicara masalah solat Jumaat. Mustautin tu kalau mukim kan sudah disebut mukim, berdiam diri di tempat orang 3 hari, berniat berdiam diri satu tempat melebihi 3 hari, sudah disebut mukim. Mustautin penduduk yang sudah enggak ada rencana pindah. Kita memang bukan orang kampung sini, tapi KTP sudah di sini, kita kumpulnya di Balai Semiki, enggak ada rencana pindah-pindah bang. Kalau sewa rumah sudah lama, memang sudah 10 tahun sewa rumah. Yang kagak sebut mustautin. Nah, 40 orang mustautin menjadi syarat sah Jumaat, bukan 40 orang mukim. Karena mukim itu kadang-kadang kita musafir, tapi karena berencana pulang kampung seminggu di sana kita disebut mukim. Di situ baru bicara wajib tidak wajib. Tapi kalau salat jamaah 5 waktu, menurut pandangan ijtihad tadi, maka tetap wajib kifayah dalam mazhab Syafi'i. Walaupun cuma berapa hari di tempat itu. Beda dengan musafir. Musafir baru tidak lagi disyaratkan harus berjamaah. Musafir enggak disyaratkan harus berjamaah. Yang mau berjamaah itu pilihan yang lebih baik. Begitu Bapak kira-kira. Ada lain Pak Mur Hana? Bengahnya Hana aju. Hana pu Pak 3 gantuk minggu ke. Oh ada. Orang leh Pak. Oh ya. Seorang imam Pak Ustaz itu malam suaranya agak nyaring. Salah satunya di Al-Fatihah. Ternyata imam ini tidak membesarkan suaranya. Jadi bagaimana makmum ini? Dia menunggu akhirnya si makmum ini, imam ini sujud. Ya, apakah ini yang ini seperti makmumnya belum selesai? Akan ada suaranya, ada nyaring suaranya. Bagaimana salat orang yang makmum tadi di belakang? Imam salat di waktu jahar tapi tidak membesarkan suara. Bisa jadi lupa, bisa jadi macam-macam. Dia Al-Fatihahnya enggak dibaca dengan keras. Apakah orang di belakangnya boleh mengikuti atau sah atau tidak? Ini kembali ke hukum dulu. Apa hukumnya mengeraskan suara di waktu jahar? Hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Jadi tidak sampai membatalkan salat. Kalau tiba-tiba imam di waktu salat Isya lupa, gepikir subuh, gepikir lehu, dia enggak keraskan, makmum disunnahkan melakukan peringatan subhanallah, jadi itu peringatan untuk disuruh keras. Rupanya imam enggak sadar, enggak keras suaranya. Sahkah salat kita? Sah. Namun kita disuruh berjaga-jaga ketika beliau melakukan gerakan-gerakan salat saja. Jadi bukan sebuah kewajiban membesarkan suara di waktu besar suara. Namun kalau sengaja, bukan lupa, maka makruh. Kalau sengaja di waktu maghrib dan isya sengaja imam enggak membesarkan suara, makruh. Sama dengan makruh membesarkan suara di waktu sir. Waktu duhur dia tiba-tiba baca suara keras, waktu asar dia baca Al-Fatihah dengan keras, makruh kalau disengaja. Kalau tidak sengaja tinggal diingatkan. Jadi enggak mengganggu salat. Itu bukan bahagian daripada rukun dan syarat sah salat. Itu bahagian daripada sunnah. Baik Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang itu hanya memilih satu mazhab atau mungkin boleh memilih 4 mazhab. Maksudnya begini, ketika ngambil wudhu misalnya pakai Syafi'i, jadi waktu sholat
Irama subuh mungkin menggunakan mazhab yang lain. Begitu juga misalnya pada sholat menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi dia berhaji mungkin dengan mazhab yang lain. Atau mungkin pada suku Islam yang lain mungkin menggunakan mazhab yang lain. Nah, sekarang apakah kita hanya boleh mengikuti satu mazhab? Kita boleh seseorang itu menggunakan empat mazhab tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Ibrahim. Kita kembali ke dasar hukum dulu. Kembali ke dasar. Yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar hukumnya. Jadi kalau ada orang yang tanya, apakah bermazhab itu wajib? Jawabannya tidak wajib. Namun karena kita, jadi misal ditanya tadi, apakah mazhab wajib? Tidak wajib. Yang wajib itu ikut Allah dan Nabi. Kan begitu dasar hukumnya. Namun karena kita tidak bisa faham tentang ajaran syariat dari Allah dan Nabi secara langsung, kita kan terpisah dari Nabi 1400 tahun lebih. Kita tidak lagi mengetahui langsung maksud Allah dan Nabi. Bahasa Arab nggak bisa, bahasa Inggris apalagi, kan? Kemudian kitab nggak bisa baca. Karena kita nggak faham langsung, otomatis kita wajib mengikuti orang yang hidup di zaman Nabi. Karena kita juga tidak pernah berhubungan dengan sahabat Nabi, kita wajib mengikuti orang yang hidup bersama sahabat Nabi. Karena mereka yang paling faham itu, yaitu golongan tabi'in. Karena kita pun nggak jumpa sama tabi'in, otomatis kita wajib ikuti tabi'in. Oh, rupanya dengan tabi'in pun nggak jumpa. 300 Hijriah ke bawah ada tabi'in, nggak jumpa. Maka kita hari ini mengikuti orang-orang yang mengetahui tentang amalan tabi'in. Disitulah munculnya kalimat para ulama. Disitulah mazhab berlaku. Jadi sebenarnya kita mengikuti Allah dan Nabi dengan petunjuk dari mazhab. Kalau begitu, bagi orang awam yang tidak bisa menggali langsung dari Al-Quran dan Sunnah, wajib bagi dia mengikuti mazhab. Bagi yang nggak faham, misal contoh begini Bang, kita lahir di Aceh, ngaji tidak, semua tidak, ya. Baca Quran nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa tadi, hadis nggak faham. Siapa yang kita ikuti untuk menunjukkan ini? Otomatis yang memberi pemahaman yaitu para ulama, dan ulama level paling tinggi itu adalah level mujtahid. 4 mazhab ini. Jadi jawaban dasarnya nggak wajib bermazhab. Tapi kalau kita nggak ikut itu, kita kehilangan arah. Bagi orang awam wajib karena dia nggak punya pegangan sendiri. Tapi bagi orang yang bisa menggali langsung Al-Quran dan hadis, berarti dia menjadi level mujtahid, nggak boleh bermazhab. Misal ini di antara kita ada yang nggak mau pakai mazhab, saya nggak pakai, saya langsung Quran dan hadis. Cukup syarat untuk dia, misal bisa hafal Quran, hafal hukum, tahu nasikh mansuh, bisa bahasa Arab, balaghah, nahwu, segala macam lengkap sama dia. Berarti dia mazhab kelima. Dialah mujtahid yang baru berarti. Tapi kan nggak ada lagi orang begitu sekarang. Yang ada pemain game, yang ada pembuka YouTube, lihat di Google, tapi merasa diri sudah mengetahui banyak tentang Al-Quran dan Sunnah. Itu dulu 4 mazhab itu level manusia tidak biasa itu Pak. Ya, level orang yang tidak biasa diberi pengetahuan oleh Allah. Makanya kita wajib bermazhab di saat berada di level awam. Tidak wajib kalau kita menjadi mujtahid. Sekarang masalahnya nggak ada lagi yang bisa menjadi mujtahid seperti mereka. Imam Syafi'i belajar sama siapa? Imam Malik. Pernahkah Imam Syafi'i mengatakan aku bermazhab Malik? Tidak. Ujung-ujungnya Syafi'i punya pandangan sendiri, berbeda dengan gurunya. Imam Hambali berguru pada Imam Syafi'i. Imam Hambali tidak pernah mengatakan dia bermazhab Syafi'i. Dia punya pandangan yang berbeda. Kenapa mereka boleh berbeda? Levelnya level mujtahid. Mujtahidnya mujtahid mutlak. Tapi kalau kita hari ini berbeda dengan mazhab Syafi'i, tidak mengapa. Tapi masuk ke pandangan mazhab yang lain. Nah, baru kita kerucutkan pertanyaan tadi. Sekarang bolehkah kita mengambil 4 mazhab sekaligus? Boleh. Lalu bagaimana pengamalannya di lapangan? Pengamalan di lapangan
Para ulama menasihati dan mengatakan kita ini enggak mesti harus fanatik kepada satu mazhab. Boleh mengikuti pandangan mazhab ini, tapi jangan campur adukkan dalam satu urusan. Itu yang disebut talfiq. Jadi enggak boleh mentalfiq. Contoh, wudu dan solat itu satu urusan. Satu urusan tu. Kerana wudu bahagian daripada syarat solat. Lalu kita campur aduk. Waktu wudu kita ambil pandangan mazhab Malik. Kita ambil pandangan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i model cilet kepala, itu dengan sedikit saja begini sudah sah. Ambil air wudu, cilet begini, satu helai rambut kena sudah sah. Walaupun enggak disuruh begitu, tapi syarat paling minimal. Lalu setelah solat, kita ambil mazhab Maliki yang mengatakan tentang tidak batal kalau bersentuhan dengan perempuan. Ni habis wudu, kita pegang isteri, lalu kita pindah mazhab. Kita mengatakan, hana lah mazhab Malik, hana buku. Tadi kita wudu dengan mazhab Syafi'i. Lalu waktu sudah wudu, tersentuh perempuan, kita beralih ke mazhab Malik. Ini disebut talfiq. Apa hukumnya? Batal solatnya. Kenapa batal solatnya? Karena kalau kita tanya ke mazhab Malik, apakah solat saya sah? Mazhab Malik akan menjawab, tidak sah. Tadi engkau berwudu hanya dengan begini. Sedangkan dalam mazhab kami, wudu wajib seluruh kepala. Kalau enggak seluruh kepala, enggak sah. Itu dalam mazhab Malik. Kita tanya ke mazhab Syafi'i, apakah solat saya sah? Jawaban mazhab Syafi'i, tidak sah. Karena tadi engkau setelah berwudu bersentuhan dengan perempuan. Kalau dalam mazhab Malik enggak apa-apa. Mazhab Syafi'i enggak sah bersentuhan dengan perempuan, batal wudunya. Akibatnya gara-gara mencampur adukkan, satu amal pun tidak sah dalam pandangan hukum. Maka kuncinya, bermazhab itu bukan kewajiban harus satu mazhab. Enggak. Kita boleh punya pengetahuan banyak, tapi dalam beramal jangan campur aduk. Baru boleh pindah mazhab kalau urusannya berbeda. Dalam urusan salat, mazhab Syafi'i. Dalam urusan bayar zakat, kita mau bayar dengan uang, pindah ke mazhab Malik, pindah ke mazhab Hanafi, dibolehkan, tidak mengapa. Namun itu akan menyibukkan diri kita sendiri, Pak. Pekan tengok gaduh dah buka kitab, dalam pandangan mazhab Kipan, dalam pandangan Syafi'i Kipan, dalam pandangan Hanafi, akhirnya kita hengro, Pak. Maka aman itu ya ikuti saja satu mazhab, karena antara mazhab-mazhab ini sama-sama hasil ijtihad, enggak ada yang beda, sama saja, cuma beda-beda hasil ijtihad saja. Nah, itu yang menjadi kuncinya, jangan campur adukkan pandangan dalam satu urusan hukum, ya. Baik, kira-kira begitu. Kita cukupkan untuk pagi ini. Ini sudah waktunya solat, atau sudah bisa solat penutup paket subuh untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Demikian kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.